Salam sahabat tutu, kita akan general reading untuk zodiak Aries. Kali ini kita agak lebih serius ya. Seperti 3 bulan yang lalu saya pernah bahas tentang mental block ya. Mungkin dulu masih pembukaan dan masih beberapa yang mungkin masih belum terbongkar mental blocknya ya. Kita review sedikit. Mental block adalah sesuatu alam bawah sadar kita yang membatasi diri kita akan sesuatu, terutama tentang keberhasilan, kesuksesan, kebahagiaan ya. Mental block itu seakan-akan menghambat karir kita, menghambat kebahagiaan kita, menghambat kesuksesan kita yang tertanam di alam bawah sadar kita. Bisa terjadi itu karena sejak kecil didikan kita ya, kelamaan dijajah ya, sering membuat kita bermental karyawan atau bermental pegawai ya. Sering diantara kita sekolah ya hanya karena nanti segera dapat pekerjaan ya, melamar pekerjaan, atau orang tua sering bilang yang nurut sama bos, yang nurut sama atasan supaya baik-baik di tempat kerja. Itu memang betul, tetapi tidak benar ya. Karena seharusnya memang didikan kita dari kecil harusnya kita menjadi seorang pengusaha ya, yang bisa membuka lapangan pekerjaan buat orang lain, sehingga kita menjadi seseorang yang bermental baja, bermental usaha, bermental seorang yang pantang menyerah, dan bisa membuat orang-orang lain lebih berbahagia. Bukan sekedar karyawan, tetapi bawahan kita, anak buah kita itu sebagai rekan kerja, sebagai sesuatu yang seperti ya kita bekerja sama, bukan antara atasan dan bawahan. Pengusaha yang baik membuat kesejahteraan, paling tidak tuh ya tidak terlalu jomplang ya. Pengusaha mendapatkan 1 miliar, karyawannya cuman 3 juta ya. Itu sebetulnya sih yang kita harus dobrak semua supaya kehidupan masyarakat kita tuh sejahtera. Jadi kita langsung saja ya, biar tidak berlama-lama. Tapi kita ini akan versuskan dengan law of attraction. Semua sebenarnya sudah kita sering ucapkan ya, bahwa ucapan itu adalah doa. Itu yang sering kita sering mendengarnya, tapi tidak pernah melaksanakannya ya. Di law of attraction itu adalah salah satu usaha untuk menghancurkan mental block, di mana ucapan-ucapan yang sering kita lakukan, ucapan berulang-ulang tentang hal-hal baik, itu akan membuat hukum tarik menarik itu terjadi ke arah yang baik. Bukan berarti apakah law of attraction akan tidak bekerja, tetap bekerja, tetapi kita tidak menyadarinya. Makanya sering diingatkan oleh teman-teman kita atau oleh orang-orang tua, jangan sembarang berbicara karena ucapan adalah doa. Itu adalah sebenarnya hukum tarik menarik yang ya, law of attraction itu yang secara tidak sadar kita sering ucapkan. Aduh, nggak punya duit nih. Nah, itu kan sering dikasih tahu, jangan bilang nggak punya, belum punya, atau masih kurang nih, kurang sedikit nih gitu ya. Sering kita ditegur atau ya bercandaan-bercandaan atau apapun itu, sebenarnya ya itulah, ucapan adalah doa. Tetapi untuk mendobrak mental block itu, kadang-kadang yang di zaman sekarang ini yang lebih ngetren ya law of attraction. Kelihatannya keren, padahal ya sering kita sudah lakukan, bahwa ucapan-ucapan yang sering kita lakukan itu adalah doa yang akan diaminkan oleh alam semesta, dan alam semesta akan membuat kita ke arah ke situ ya. Baiklah, di menjelang lebaran ya, tampaknya baik untuk mendobrak mental brok mental brok sampean ya. Membongkar mental block para Aries ya, yang sangat optimis, tapi beberapa Aries masih terbelenggu dengan mental block mereka masing-masing. Kita akan lihat apa saja nih.
Mental block yang kalah dalam peperangan, beberapa Aries masih mempunyai mental block yang takut dalam peperangan, padahal dia harusnya optimis ya. Tetapi masih ada beberapa Aries, ini general reading ya, semoga tidak resonate ya, yang mental blocknya masih mereka yang masih under pressure terhadap kekalahan, kemungkinan trauma kekalahan masa lalu, mungkin pernah bangkrut atau pernah gagal dalam rumah tangga sehingga atau menghakimi dirinya sendiri, waduh memang berat ya, aku ndak punya apa-apa, ndak punya modal, ndak punya cukup kekuatan untuk menang. Nah, itu akan membelenggu ya, sampai di situ kalian. Itu yang mental block yang membelenggu. Atau yang pernah bercerai bisa mengatakan bahwa ya cewek itu ya begitu ya. Istri pasti ya begitu-begitulah. Apalagi nanti yang cewek ya. Ya cowok tuh ya begitu pasti selingkuh ya, tidak akan enggak. Pasti punya simpenan seperti itu, padahal tidak semua itu betul. Keadaan inilah ya, mental block ini yang harus kalian bongkar ya para Aries. Kita akan lagi buka ya, dua lagi deh ya, supaya nanti kita counter dengan law of attraction. Law of attraction sendiri bukan selalu baik ya. Kadang-kadang kita sering berucap dan berucap, aduh. Nah, sering aduh itu yang membuat hal tersebut menjadi sebuah uh, ucapan adalah doa itu ya, yang membuat kita nanti akhirnya tidak jadi bisa melawan semua yang terjadi, atau yang menjadi harusnya kita bisa sukses, tetapi karena aduh-aduh yang banyak itu yang membuat kita tidak bisa mendapatkan sesuatu yang baik ya, tidak bisa membuat scripting yang baik, padahal sebuah ucapan itu adalah doa. Kita akan dobrak ya, kayaknya bertele-tele banget deh ya. Kita akan dobrak mental block yang kedua. Apa nih mental block dari seorang Aries yang masih tersisa? Lagi-lagi di dalam keluarga ya, tampaknya Aries memang banyak yang beranggapan bahwa tidak ada masa depan yang cerah di dalam keluarga, karena mungkin banyak yang tercerai berai ya. Beberapa cerai, beberapa ditinggalkan, diselingkuhi atau dikhianati ya. Ini bisa kalian scripting yang baik dengan mendobrak mental block Anda, alam bawah sadar Anda. Masih banyak orang yang baik dan Tuhan sudah menyiapkan jodoh dan soulmate kita masing-masing, kebahagiaan kita masing-masing ya. Kita akan lihat yang mental block yang ketiga. Lagi-lagi kekecewaan dan kekalahan yang membuat para Aries jatuh ya. Para Aries tersungkur karena sebuah pengalaman yang menyakitkan, sehingga di alam bawah sadar dia bahwa tidak ada seseorang yang baik. Bisnis itu jelek, bisnis itu jahat ya. Ini dalam hubungannya sepertinya itu ya. Bisnis itu selalu kotor ya. Kayaknya sepertinya dalam hubungan itu ya. Padahal tidak, kalau kita mendobrak mental block kita, kalau kalian ini ya, di alam bawah sadar kita, kalau kita melihat bahwa orang kaya itu selalu jahat, bisnis itu selalu jahat, maka alam semesta, law of attraction yang bekerja akan mempertemukan kita dengan pebisnis-pebisnis brengsek ya, pebisnis-pebisnis yang jahat, perdagangan yang culas. Itu karena memang mental block kita, sehingga secara tidak sadar law attraction akan bekerja, hukum tarik menarik itu bekerja, dan kita akan bertemu dengan pebisnis brengsek. Padahal tidak semua begitu. Banyak pebisnis yang mulia, pebisnis yang berhati mulia, di mana mereka tidak hanya mementingkan keuntungan diri sendiri, tetapi keuntungan mitra kerjanya juga.
Jadi win-win solution ya, semua menang-menang, semua happy. Jadi tidak semua pebisnis brengsek dan pebisnis itu culas atau jahat. Ada yang ya banyak, bukan ada ya. Banyak yang mereka justru akan membimbing kita dengan semakin bertumbuh ya. Gini ya, contohnya aja mungkin kita sebut merek nggak apa-apa ya. Coca-Cola dan Pepsi, teh botol ya. Di situ sering mereka apa namanya mendisplay minuman mereka ya. Mendisplay minuman mereka berjajar-jajar. Atau contoh yang paling bagus adalah toko emas. Dia sering berjajar-jajar, toko emas, toko emas, toko emas berjajar-jajar. Tetapi itu bukan berarti mereka bersaing untuk saling menjatuhkan, tetapi mereka bersaing justru untuk saling menghidupkan. Jadi intinya begini, kalau kalian tahu yang itu yang jual Coca-Cola saja, maka di pikiran kita adalah kita beli atau tidak. Ya, saat kita lihat nih seringnya di bandara atau di kereta, di stasiun kereta ya. Begitu kita melihat mesin minuman yang di pikiran kita adalah beli atau tidak. Tetapi bila di samping itu ada Pepsi dan teh botol atau minuman yang lain, pikiran kita saat melihat mesin itu, kita beli yang mana? Dan riset pun telah dilakukan ya bahwa penjualan saat mereka mesin itu berdiri sendiri dan mesin itu berdiri 2 atau 3, yang mesin pertama ini tidak merosot penjualannya, justru meningkat karena yang beli semakin banyak dengan adanya pilihan. Dan mata manusia sendiri cenderung kalau ada pilihan baru dia mau membeli karena dia menemukan yang terbaik. Bukan kalau cuma satu ya nggak ada yang lain, pilihannya adalah beli atau tidak, ya sudah 50-50. Tetapi begitu ada kedua dan ketiga, kita akan didorong untuk beli yang mana, dan seakan banyak yang tertarik untuk membeli karena adanya pilihan, oh lebih baik ini. Nah, dan manusia akan cenderung untuk terdorong membeli yang baik. Begitu ya Aries, dobrak mental block masalah pebisnis brengsek yang telah menyakiti kalian, mungkin pernah menghancurkan kalian. Bukan seperti itu, tidak semua pebisnis atau di dunia perdagangan itu brengsek. Toh semua juga banyak yang hidup ya. Kalau kalian mungkin ada beberapa yang bangkrut karena ini ya, atau pernah sakit hati dengan bos kalian yang culas ya, itu hanya kasuistis, hanya sedikit, tetapi karena kita fokusnya kepada kesalahan, kekalahan, dan bos yang brengsek tadi, akhirnya kita akan lama-lama bertemu dengan bos yang brengsek juga. Itu law of attraction bekerja. Makanya supaya tidak salah bekerja, mental block kalian dobrak dan kerjakan law of attraction-nya, bikin scriptingnya. Jadi ucapkan berkali-kali, kalau di law of attraction begitu ya. Ucapan adalah doa, ucapkan berkali-kali, pebisnis itu baik, saya akan bertemu dengan pebisnis baik dan saya akan menjadi seorang pebisnis yang sukses, gitu ya. Begitu juga di dalam keluarga, di dalam urusan hubungan rumah tangga. Kalau memang kalian pernah disakiti dan pernah hancur, bukan berarti semuanya begitu. Tetapi karena alam bawah sadar kalian mengatakan itu, mental block kalian sudah memblokir hal yang membahagiakan dari pikiran Anda. Makanya ya yang cowok akan berpikir ya cewek semua matre ya. Kalau yang cewek akan berpikir semua cowok hidung belang, padahal tidak begitu. Itu hanya kasuistis dan mungkin nggak ada separuh ya yang brengsek, nggak ada separuh yang matre ya. Yang lebih baik itu banyak banget, tetapi karena fokus kita kepada yang brengsek, yang matre, yang cowok brengsek, yang cowok
bidung belang dan yang cewek matre itu lebih fokusnya ke situ, kita akan bertemu dengan mereka terus karena law of attraction bekerja. Sekali lagi, kita ngomong atau scripting atau tidak, kita berucap atau tidak, semua di dalam pikiran itu, di dalam pikiran kita akan bekerja, dan itu akan terjadi hukum tarik menarik yang pertama yang akan terjadi oleh alam semesta yang diberikan kepada kita. Makanya kita lebih sering diucapkan oleh dikatain oleh seseorang atau dinasihati ya tepatnya. Berpikirlah positif, maka yang positif akan datang. Itu adalah sebenarnya salah satu aplikasi tentang law of attraction. Berucaplah yang baik-baik, seringlah berdoa itu ya. Seringlah berdoa, seringlah bersembahyang, seringlah untuk sholat, seringlah untuk ke vihara, ke gereja, untuk memperbanyak scripting kita yang baik-baik. Tetapi cenderung kita kadang-kadang mengucapkannya tidak di dalam suasana bahagia atau tidak di dalam suasana yang teduh ya, yang kadang-kadang pikiran kita lain tapi kita di tempat lain pikiran kita lain ya. Itu yang harus kita perbaiki agar law of attraction bekerja dengan baik, dan ucapkan hal-hal baik ya. Mungkin saya bahagia, saya ulang orang bahagia, saya yang paling bahagia, besok saya dapat uang segini. Ucapkan terus, walaupun ya tidak, kalau itu ya tetap harus berusaha dan bekerja ya. Ucapan-ucapan itu hanya tanamkan di dalam hati dan pikiran yang menyatu, dan alam semesta akan memberikan dengan caranya sendiri. Tuhan akan memberikan dengan caranya sendiri karena ucapan adalah doa. Law of attraction scripting ya. Begitu ya tampaknya untuk para Aries ya, supaya tidak berlama-lama. Intinya dobrak mental block kalian yang ini di dalam keluarga dan suatu beban yang terasa kalian berat, selalu mendapatkan beban berat ya para Aries. Mungkin law of attraction ya, ucapan dan doa kalian adalah kalian tidak pernah menanggung beban berat. Nah, itu juga salah ya. Tetapi kalian selalu berhasil melewati segala rintangan gitu ya. Selalu sukses, selalu berhasil. Begitu ucapkan berulang-ulang seperti itu, terutama sih yang bagus sih saat kita fresh ya, saat kita vibrasinya sangat tinggi. Saat baru bangun tidur itu adalah vibrasi yang bagus ya. 5 menit atau 10 menit setelah bangun tidur itu adalah saat kita mempunyai vibrasi yang bagus, dan alam semesta akan menyambut vibrasi itu dengan caranya sendiri, akan memberikan segala keinginan atau doa-doa kita. Begitu ya Aries. Bila ada yang mau ditanyakan, nanti kita akan bahas law of attraction secara tersendiri ya. Ini kita gabungkan mental block vs law of attraction. Mental block dulu dibongkar supaya law of attraction-nya bekerja dengan baik. Kalau memang butuh penjelasan tentang law of attraction yang banyak, ucapan adalah doa yang secara luas, bisa klik di Google atau di video yang lain, banyak yang menjelaskan tentang itu ya, khusus dengan law of attraction ataupun scripting ya. Begitu ya Aries. Ini adalah general reading, mungkin tidak resonate buat semua Aries, tetapi beberapa Aries akan mengalami hal itu ya, berasa menanggung beban yang berat, dobrak ya Aries ya. Berasa beberapa keluarga pasti memberatkan, atau banyak yang selingkuh, atau banyak cewek yang matre. Dobrak mental block itu, hapuskan. Tidak ada cewek yang matre, yang ada bahwa kita nggak mampu untuk membelikannya gitu ya. Karena parameternya nggak jelas ya. Apalagi di sini nih, di bisnis ini waktu kalian hanya apes saja ya. Tetapi bisnis tidak jahat, karena bisnis itu usaha ataupun perdagangan itu memang mencari selisih antara penjualan dan pembelian, HPP dan
harga penjualan, selisihnya itu adalah cuannya, keuntungan kita. Nah, itu yang kita akan nikmati dan pergunakan untuk bisnis yang berikutnya. Jadi tidak jahat, tetapi hanya kalian aja waktu itu mungkin pas bertemu dengan pebisnis brengsek ya. Hapus itu mental block itu, karena kalau tidak kalian hapus, kalian akan bertemu terus dengan para pebisnis brengsek ya. Jadi hapus dengan law of attraction bahwa kalian pebisnis yang baik dan akan menemukan partner bisnis yang baik pula yang akan sangat menguntungkan buat kalian para Aries. Salam sahabat Toto.